Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Faslun, suatu fasal. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Adapun 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk salat di dalamnya kecuali salat yang memiliki sebab. Ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu, yaitu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadara rumhin, dan ketika terbitnya matahari sampai sempurna dan meningginya dengan kadar 1 tombak, wa idza stawat hatta tazula, dan ketika waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari, wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu, dan setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha, dan ketika terbenamnya matahari sampai sempurna terbenamnya matahari. Fasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu ada 5, kecuali ketika kita ingin melaksanakan sholat yang memiliki sebab. Adapun sholat yang memiliki sebab itu boleh dilakukan di waktu manapun, baik itu sholat sunnah seperti sholat istisqa ataupun sholat gerhana, maupun sholat wajib seperti sholat qada. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika." Dan barang siapa yang lupa suatu sholat, maka hendaklah ia melaksanakan sholat tersebut ketika ia mengingatnya, karena tidak ada tebusan lain selain hal itu. Lanjut, waktu yang pertama yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat adalah setelah sholat subuh dan akan terus berlangsung kemakruhannya sampai terbitnya matahari. Dan waktu yang kedua adalah ketika terbitnya matahari sampai sempurna terbitnya matahari dan matahari mulai meninggi kira-kira seukuran 1 tombak, akan tetapi perkiraannya hanya dengan pandangan mata. Yang waktu yang ketiga adalah ketika waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari. Apa itu waktu istiwa? Waktu istiwa adalah waktu di mana matahari berada di pertengahan langit. Akan tetapi waktu ini dikecualikan pada hari Jumat ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat. Maka pelaksanaan sholat Jumat itu tidak dimakruhkan pada waktu istiwa. Waktu yang keempat adalah setelah sholat asar dan akan terus berlangsung kemakruhannya sampai terbenamnya matahari. Dan waktu yang terakhir adalah ketika terbenamnya matahari atau ketika mendekati terbenamnya matahari sampai sempurna matahari tenggelam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu, wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba syamsu." Tidak ada salat setelah salat subuh sampai meningginya matahari, dan tidak ada salat setelah asar sampai hilangnya matahari. Akan tetapi, kelima waktu ini dikecualikan ketika kita ingin melaksanakan salat di tanah suci Mekah, baik itu di masjid ataupun di tempat lain, maka tidak dimakruhkan untuk melaksanakan sholat pada 5 waktu ini, baik itu sholat sunnah dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah nahwu dan sorofnya. Di dalam fasal ini terdapat kalimat hatta tatlu'a syamsu. Hatta harfu nasbin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Hatta adalah huruf nasab, akan tetapi sekalian juga dengan huruf jar dan huruf athof. Tapi kenapa di sini dikatakan huruf nasab? Karena ia bertemu langsung dengan fiil mudhari, makanya ia berfungsi untuk menasab fiil yang jatuh setelahnya. Andai kata dia bertemu dengan isi, berarti dia menjadi huruf jar dan seterusnya. Hatta itu dihukumi mabni karena wa kullu harfin mustahiqqul lil bina, setiap huruf itu dihukumi mabni. Hatta di sini tidak menasab secara langsung, akan tetapi hatta menasab dengan an yang dikira-kirakan jatuh setelahnya. Huruf-huruf nasab sebagaimana yang di dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah
yang dikarang oleh Imam As-Sanhadi, "Fan-nawasibu 'asyaratun wa hiya an wa lan wa idzan wa kai wa lam kai wa lamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw." Tatlu'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin ba'da hatta wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Tatlu'a adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan an yang dikira-kirakan jatuh setelah hatta. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah zahir karena ia berupa fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Tatlu'a adalah fi'il mujarrad dari kata tala'a yatlu'u tulu'an wa matla'an fahuwa tali'un wa dzaka matlu'un utlu' la tatlu'u matla'un matla'un. Tatlu'a di sini adalah fi'il ma'lum, maka otomatis dia membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah kata setelahnya, yaitu asy-syamsu. Asy-syamsu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Asy-syamsu di sini berdudukan sebagai fa'il karena ia berupa subjek dari kata tatlu'a. Asy-syamsu itu dihukumi rafa karena ia termasuk dari marfu'atul asma. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhammah karena ia berupa isim mufrad. Kata asy-syamsu di sini berupa isim jamid yang tidak memiliki tasrifan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.